Lu pernah nggak? Udah capek banget hidup. Udah coba doa, udah minta, udah berharap. Tapi nggak ada yang berubah. Masalah masih sama, hidup masih berat, hati masih gelisah. Dan pelan-pelan muncul pikiran. Doa gue didengar nggak sih? Kenapa kayaknya Allah nggak jawab? Padahal dalam Islam dijelasin, Allah itu maha mendengar. Setiap doa pasti didengar. Tapi masalahnya, kadang bukan Allah yang nggak jawab. Tapi ada sesuatu di dalam hidup kita yang bikin doa itu ketahan. Dan yang lebih bahaya, kita sering nggak sadar. Bayangin satu orang, namanya Raffi. Raffi ini bukan orang jahat. Dia nggak kriminal, nggak aneh-aneh. Cuma ya, kayak kebanyakan orang sekarang. Kerja, capek, pulang, rebahan. Scroll TikTok. Cuma bentar, tahu-tahu 2 jam. Sholat, kadang sering telat, kadang mepet banget. Tapi, kalau lagi susah, Raffi langsung doa. Ya Allah, tolong ya, gue lagi butuh banget. Dan dia nunggu. Hari ke hari, tapi nggak ada perubahan. Dan di titik itu, Raffi mulai ngerasa, kayaknya doa gue nggak didengar. Padahal, masalahnya bukan di doanya. Dalam hadis sahih disebutkan, ada seorang laki-laki. Dia berdoa panjang. Dia angkat tangan, dia minta sungguh-sungguh. Tapi, makanannya haram. Minumannya haram, penghasilannya haram. Lalu Nabi SAW bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Artinya jelas, bukan cuma soal doa atau enggak, tapi hidup kita itu sendiri punya pengaruh besar. Balik ke Raffi. Dia nggak sadar satu hal. Dosa itu nggak langsung kelihatan efeknya. Kayak noda kecil. 1, 2, 3. Numpuk. Dalam visual, bayangin hati Raffi itu kayak cahaya di dada. Awalnya terang. Tapi tiap dosa kecil muncul titik hitam. Sedikit, gak kerasa. Tapi lama-lama, cahaya itu redup. Dan di titik tertentu, hati itu jadi berat. Masalahnya, kita hidup di zaman yang penuh distraksi. HP nyala terus, notifikasi, video pendek, konten gak jelas. Dan jujur aja, banyak dari itu bikin lalai. Lo niat buka HP bentar, tapi keterusan. Sholat ditunda. Nanti aja. Padahal dalam Islam dijelaskan, menunda ibadah itu bukan hal kecil. Itu awal dari kebiasaan buruk. Dan kebiasaan itu pelan-pelan ngejauhkan kita dari Allah. Ada beberapa hal yang sering banget jadi penghalang doa. Dan Raffi ngalamin hampir semuanya. Dosa yang diremehkan. Bukan dosa besar. Cuma hal kecil. Nunda sholat, lihat yang haram dikit, ngomong kasar, malas ibadah. Tapi, dalam Islam dijelaskan, dosa kecil yang terus dilakukan bisa jadi besar. Dan itu nutup hati. Raffi kalau doa, kadang sambil mikir hal lain. Kadang sambil pegang HP. Kadang buru-buru. Padahal, doa itu butuh hadirnya hati. Kalau hati nggak fokus, itu kayak lu ngomong, tapi nggak serius. Mungkin bukan haram total, tapi ada hal-hal yang abu-abu. Nipu dikit, curang dikit, ngambil yang bukan hak. Dan dalam hadis, itu bisa jadi penghalang doa. Raffi doa seminggu, nggak ada hasil.
dia mulai mikir, percuma. Padahal dalam Islam dijelaskan, doa itu bisa dikabulkan dengan 3 cara. Langsung dikabulkan, ditunda, diganti dengan yang lebih baik. Tapi kita sering cuma mau yang pertama. Yang lebih bahaya lagi, setan itu pintar. Dia nggak selalu nyuruh lo jadi jahat. Enggak. Dia cukup bikin lo lalai. Dia bisikin, nggak apa-apalah, santai dulu, masih muda, nanti juga taubat. Dan tanpa sadar, lo jadi jauh. Bukan karena benci agama, tapi karena terlalu sibuk sama dunia. Suatu malam, Raffi lagi capek banget. Masalah numpuk. Dia duduk sendiri, HP di tangan. Tapi kali ini, dia nggak buka apa-apa. Dia diam. Dan dia ngerasa kosong banget. Aneh. Semua ada, tapi nggak tenang. Di situ, Raffi mulai sadar. Mungkin selama ini bukan doanya yang salah, tapi cara hidupnya. Pelan-pelan, Raffi mulai ubah hal kecil. Bukan langsung sempurna, tapi dia mulai jaga sholat tepat waktu. Dia kurangin scroll nggak penting. Dia lebih hati-hati sama dosa kecil. Dia coba doa dengan fokus. Dan yang menarik, masalahnya belum langsung hilang. Tapi hatinya mulai beda. Lebih ringan, lebih tenang. Dan itu tanda ada sesuatu yang berubah. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi Allah juga melihat hati, melihat usaha, melihat arah hidup kita. Doa bukan sekedar kata, tapi cerminan hubungan kita dengan Allah. Kadang Allah belum ngabulin doa lo, bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia lagi nunggu lo berubah, nunggu lo balik, nunggu lo dekat lagi. Karena yang Allah mau, bukan cuma lo dapet apa yang lo minta, tapi lo jadi lebih baik. Allah pasti mendengar semua doa. Masalahnya sering ada di kita. Dosa kecil itu nyata dan bisa numpuk. Hati bisa jadi gelap. Lalai itu pelan-pelan. Distraksi bikin jauh dari Allah. Doa butuh hati yang hadir. Rezeki yang gak bersih bisa menghalangi. Jangan buru-buru nyerah. Setan lebih suka bikin lo lalai. Perubahan dimulai dari hal kecil. Kalau selama ini lo ngerasa doa lo nggak didengar, mungkin ini bukan soal Allah yang jauh, tapi kita yang pelan-pelan menjauh. Kalau ini relate, mungkin lo udah tahu apa yang harus mulai lo perbaiki.